Ya, saudara, pada tanggal 14 Februari 2024 nanti ketika Anda datang ke TPS atau tempat pemungutan suara, jika Anda masih bingung, tidak perlu khawatir karena di depan pasti sudah ada papan-papan yang menunjukkan siapa saja calon-calonnya. Bisa ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Febri James. Seperti ini misalnya contohnya, ini ada contoh paslon dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian juga ada dari DPR RI, ada dari DPRD maupun juga ada dari DPD. Di sini sudah tertera jelas dari fotonya, namanya, nomor urutnya sampai ke partainya. Nah, jadi Anda bisa melihat dulu seperti ini, baru nanti kemudian akan masuk ke dalam. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk membawa surat pemberitahuan kalau Anda ini adalah seorang pemilih tetap. Nah ya saudara, nanti kita akan mendapatkan 4 surat suara seperti ini, tapi khusus yang di DKI Jakarta. Kalau di luar DKI Jakarta akan mendapatkan 1 tambahan lagi, jadi akan ada 5 surat suara. Ini ada warna-warnanya yang kemudian juga menjadi petunjuk ya untuk bisa membedakan. Dan untuk lebih jelasnya saudara, kita akan berbincang langsung dengan Fitriana selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Pusat. Kalau Ibu boleh disampaikan, ini kita akan ada 4, mungkin dijelaskan supaya saudara di rumah tuh mengerti perbedaannya dan juga apa saja yang harus diperhatikan ketika saat memilih. Ya. Jadi yang pertama itu ada namanya kertas surat suara presiden dan wakil presiden, itu nanti warnanya abu-abu ya. Jadi nanti sebelum pemilih masuk ke bilik suara itu boleh lihat dulu, buka dulu gitu ya. Dilihat apakah kondisi suratnya itu bagus atau ada cacat atau rusak. Jadi kalau rusak itu dikembalikan kepada petugas KPPS. Nanti petugas KPPS akan mengganti ya. Kemudian ada surat suara DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu juga sama. Kalau di DKI itu ada 25 calon DPD, kalau presiden tadi ada 3 calon nanti ya di 2024. Ini kita lihat juga. Ini nanti dia 25 semua calon dan boleh dicoblos di salah satu calon yang mau dipilih. Tinggal tusuk aja. Jangan keluar kotak. Ini yang warna kuning. Yang warna kuning itu untuk DPR RI. Ini untuk DPR RI. Jadi tinggal pilih nanti. Coblos boleh di partai, kemudian coblos di nama caleg yang diinginkan gitu. Jadi salah satu ya, nggak boleh coblos 2. Kalau coblos 2 nanti 2 partai itu nanti jadi surat suaranya tidak sah. DPRD Provinsi DKI itu jumlahnya sama, ada 18 partai politik yang mengusung calon. Itu nanti cara coblosnya juga sama, jadi boleh coblos di partai. Jadi kalau coblos di partai aja, nanti suaranya itu masuk ke partai. Tapi kalau coblos partai dan caleg, misalnya caleg nomor 6 misalnya, nanti itu suaranya masuk ke caleg nomor 6. Lebih bagus adalah coblos di langsung caleg aja. Jadi suaranya langsung ke caleg gitu. Cukup lengkap sekali informasinya. Saya lanjut lagi ke proses berikutnya ya. Baik. Nah, selanjutnya memang kita akan masuk ke bilik seperti yang ini sudah ada di belakang saya dan semuanya rahasia. Jadi kita langsung masukkan. Terakhir, sebagai penanda kalau saya sudah melakukan pemilihan, mengikuti pemilu 2024, kita harus menandakan lewat tinta. Ya, celupkan. Nah, tanda inilah yang membuktikan kalau saya sudah mengikuti proses pemilihan umum 2024. Nah, ini semua disimulasikan untuk kemudian bisa memitigasi, untuk kemudian bisa melihat apa saja yang harus dilakukan ketika memang ada kendala maupun juga ada adegan-adegan yang di luar dari perkiraan. Jadi semuanya sudah termitigasi dan juga sudah terukur untuk kemudian bisa melakukan penyelesaiannya dan juga semua pemilu bisa berjalan dengan lancar di setiap TPS. Triksi Valencia, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Informasi dari simulasi pencoblosan tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti informasi seputar pemilu serentak hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Mada Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.